Karena itulah 2015 sampai 2024 sebelum periode pemerintah Prabowo, ya memang sudah dikunci. Mengapa indeks demokrasi itu turun dan variabel-variabel apa yang dinilai oleh The Economist? Ini yang penting. Karena ketidaktahuan variabel yang dinilai oleh The Economist itu seakan-akan semua rakyat Indonesia itu menilai bahwa indeks demokrasi itu turun karena pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi. Ya. Variabel penilaian The Economist itu adalah satu, apakah negara memiliki aturan-aturan yang mengekang kebebasan demokrasi. Ya, ini variabel ya. Jadi variabelnya aturan. Variabelnya aturan. Apakah negara membuat aturan yang mengekang kebebasan dan demokrasi? Aturan berarti undang-undang dong. Ya. Peraturan pemerintah dong. Instruksi presiden. Keputusan peradilan. Jadi aturannya ini yang The Economist lihat. Sekarang ketika maka sejak 2015-16 ke atas sampai dengan 2024 itu ada beberapa aturan kita harus akui. Ya, 2024 itu sebelum pemerintah kabinet merah putih ya yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum. Karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi di 2024. Berarti sebelum kepemimpinan pemerintahan yang baru. Nah, kenapa dari 2015 sampai hari ini sampai pada tahun 2024 mengalami penurunan? Kita lihat ada beberapa, kita harus akui bahwa ada beberapa aturan yang menyebabkan tersumbatnya demokrasi. Yang pertama, peraturan Kapolri tentang hate speech 2015 atau 2016. Ingat waktu itu. Sehingga perkap Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi. Perkap itu. Yang kedua, Undang-Undang MD3 di DPR. Undang-Undang MD3 di DPR, di mana DPR adalah wakil rakyat. Mereka artikulator dan kepentingan rakyat dan akselerator pembangunan. Mereka itu adalah mewakili representatif. Mereka pemegang kedaulatan rakyat. Tapi di dalam undang-undang diberi kewenangan anggota dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka. Waktu itu ya, itu 2015 atau 16. Silakan nanti cek tahunnya. Yang berikut revisi Undang-Undang KPK. Itu yang berikut. Yang berikut Perpu tentang ormas. Yang akarnya juga membubarkan 1-2 ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Lalu berikut itu penangkapan aktivis civil society yang terjadi sejak 2015. Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia. Sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun. Ketika peraturan-peraturan tersebut tetap berlangsung sampai 2024, maka ya siapapun presidennya, sehebat apapun pemimpinnya, sedemokratis apapun pemimpinnya, ketika peraturannya terkunci, ya tetap demokrasi akan turun. Di periode sebelumnya, ya. Kemudian
kenapa 2024 indeks demokrasi turun? Saya ingin sampaikan, yang pertama terkait dengan The Economist juga menemukan hal yang sama. Misalnya tentang ini. Yang pertama tentang keputusan peradilan yang dianggap pada saat itu agak sedikit mengganggu demokrasi. Keputusan peradilan itu di mana saja? Ya, Bapak Ibu juga tahu. Di Mahkamah Agung, di MK, atau peradilan-peradilan yang dianggap mengekang kebebasan iklim demokrasi di Indonesia. Ya, itu keputusan dari 2014 yang tadi saya sampaikan, prakondisi yang menyebabkan demokrasi terkekang. 2024 juga ada beberapa keputusan peradilan yang mengunci demokrasi dan kebebasan. Soal keputusan peradilan yang paling penting dilihat oleh The Economist adalah right to vote, aman. Kalau right to hak memilih dan dipilih, hak memilih aman. Tapi soal hak dipilih, right to take a part of government, bagaimana warga negara menjadi bagian, punya hak untuk menjadi bagian pengelola pemerintah, itu ada keputusan peradilan yang memberi ruang, dianggap sebagai suatu keputusan yang tidak adil menurut The Economist. Ya, saya tidak bisa sampaikan, Bapak Ibu tahulah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu ada usaha dan dari DPR RI yang mau menganulir keputusan MK Agustus 2024 terkait Undang-Undang Pilkada. Itu dianggap juga agak sedikit mengganggu demokrasi. Lalu yang berikut, diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok minoritas, khususnya mereka yang beragama di luar agama-agama resmi. Itu aspek yang berikut. Lalu kebebasan berpendapat yang menyebabkan ada beberapa orang yang diproses hukum, terutama aktivis yang diadili karena menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan. Karena itulah 2015 sampai 2024 sebelum periode pemerintah Prabowo, ya memang sudah dikunci, nggak bisa. Tapi ada satu momentum di saat yang sama yang demokrasi dan dinamika pemilunya bagus, yaitu Pilkada 2024 di bawah kepemimpinan bulan November, di bawah kepemimpinan pemerintahan baru. Oposisi menang di mana-mana. DKI Jakarta sekarang Ganjar Pranowo memimpin. Terus maaf saya cabut. Pramono Anung bahkan dengan wakilnya dua-dua PDI Perjuangan. Demokrasi terbuka, semua orang bebas, bahkan partai yang tidak mungkin bisa diberi kewenangan, kesempatan untuk bisa bertarung pun dibuka dengan adanya judicial review yang memberi kesempatan partai PDI Perjuangan menyodorkan ya calon-calonnya untuk bertarung dan akhirnya menang. Di Papua PDI menang semua. Wilayah yang nun jauh, yang biasanya dikendalikan di zaman dulu, dikendalikan oleh orang-orang yang penyelenggara pemilu atau orang-orang yang memegang otoritas. PDI menang semua, gubernur, bupati, hampir PDI Perjuangan. Merauke PDI Perjuangan, Papua Tengah PDI Perjuangan. Papua lagi sedang berlangsung. Jadi gimana dibilang demokrasi dalam pemilu? Itu di pemerintahan yang baru. Sekarang bulan yang keempat. Bulan yang keempat ini
belum ada aktivis yang minimal ditangkap oleh mereka yang pemegang otoritas, terutama pemerintah, karena hate speech. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika ada aktivis yang protes terkait dengan peristiwa beberapa peristiwa, tidak, pemerintah ikut turun tangan. Saya ikut turun tangan atas nama pemerintah. Kemarin Sukatani yang lagu, Kementerian HAM turun tangan, bebas, tidak diapa-apain. Ya. Kemudian ketika demo Indonesia Gelap, Menteri Sekretaris Negara turun, diperintah oleh Presiden, ketemu, bicara. Hari ini setiap hari semua media, ya, kelompok-kelompok pengelola media sosial, ya, kelompok-kelompok warga masyarakat bisa mengucapkan apa saja pendapat, pikiran, dan perasaan secara terbuka di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari demokrasi, menurut saya kita mengalami surplus demokrasi di Republik Indonesia dalam kepemimpinan paling tidak 5 bulan, 4,5 bulan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.